Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa radio dan TV Roja yang insyaallah semoga semuanya senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur yang senantiasa Allah menyempurnakan atas kita nikmat-Nya. Baik nikmat yang zahir, yang nampak, dari nikmat-nikmat dunia tentunya, yang alhamdulillah setiap hari kita rasakan, kesehatan, kecukupan, ya, harta dan seterusnya. Dan terlebih alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan untuk kita nikmat-nikmat yang batin. Asas nikmat batin tersebut adalah alhamdulillah sore hari ini kita masih mantap mengatakan amsayna ala fitratil Islam. Alhamdulillah, kita masuk di sore hari ini masih di atas fitrah agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak luput nikmat yang sedang kita saat ini dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah nikmat Islam ada nikmat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa menambah ilmu. Alhamdulillah. Ya, karena hakikatnya hanya dengan ilmu setelah Islam kita akan terus di atas kebaikan. Bahkan ilmu, akhi fillah rahmakumullah, jamaah sekalian, adalah sumber kehidupan hakiki kita. Kita akan dikatakan hidup dengan hidup yang benar, hidup dengan hidup yang sempurna ketika subhanallah kita arungi kehidupan ini dengan yaitu ya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ilmu merupakan cahaya bagi kita, cahaya petunjuk dari kegelapan subhanallah, yaitu kejahilan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat Asy-Syura di ayat 52 ya tentang bagaimana nikmatnya ilmu yang dulu diutus atau diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah kata Allah, kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh. Kita tahu bahwasanya ruh adalah istilah dari sumber kehidupan. Jasad kita tidak akan hidup tanpa ruh. Namun ruh yang dimaksud dalam ayat ini adalah wahyu, ya, yang merupakan sumber kehidupan ma'nawi. Ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kau dulunya wahai Muhammad tidak mengerti, tidak mengetahui apa itu Quran, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Namun kami jadikan, kata Allah, nur, cahaya. Kami jadikan cahaya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba kami. Ya, cahaya yang itu kami jadikan petunjuk bagi orang-orang yang dikehendaki dari hamba kami. Lalu Allah katakan, innaka la tahdi ila siratin mustaqim, dan sungguh engkau menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Lihat akhi, saudaraku sekalian, Allah menyifati ilmu, wahyu dalam ayat ini yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, disifati dengan ruh yang merupakan sumber kehidupan. Makanya subhanallah akhi, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan orang-orang yang mengarungi kehidupan ini dengan ilmu. Makanya seorang ulama mengatakan, al-jahilu mayyitun qabla mautihi wa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Orang jahil itu sudah mati sebelum dia mati. Ya, mati hatinya. Ya, orang jahil itu tidak ada kehidupan, sudah mati sebelum dia mati. Wa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu, dan jasad mereka sebelum menjadi kuburan sudah menjadi kuburan. Sebelum dikuburkan sudah menjadi kuburan, subhanallah. Dan yang kedua disifati dengan cahaya. Alhamdulillah. Ya, yang tentunya kita sangat membutuhkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu kepada kita semuanya, dan jangan pernah akhi ya kita turun semangat, ya, mengurungkan diri dalam menuntut ilmu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita melanjutkan ya pembahasan kita dari kitab yang insyaallah sudah beberapa bab ya sudah kita jelaskan tentang subhanal lisan yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan tauhid dan akidah yang subhanallah terkadang tidak disadari ya, atau ya dilakukan di atas kejahilan. Subhanallah, ternyata yang diucapkan na'udzubillah bertentangan dengan tauhid yang sahih, bertentangan dengan akidah yang benar, sehingga na'udzubillah pelakunya terjerumus kepada dosa yang terbesar. Dosa yang subhanallah kalau kita wafat di atas dosa tersebut, Allah ya mengatakan aku tidak akan mengampuninya. Dosa yang bisa menghalangi kita dari surga Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan haramkan bagi para pelaku kesyirikan yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa na'udzubillah yang sangat Allah murkai ya, yaitu kesyirikan. Namun mohon izin ya akhi Ihsan dan ikhwah dan kaum muslimin, semoga ini sesuai dengan waktunya. Saya ingin mengingatkan sebelum kita masuk ke dalam kitab ini adalah seputar ya, semoga insyaallah ya
sudah sampai kepada kaum muslimin, namun tidak mengapa ya kita sedikit ulang atau kita sedikit ulas di kesempatan sore hari ini terkait keberadaan kita sekarang ini di bulan Safar. Ya, sekali lagi terkait keberadaan kita di bulan Safar. Kebetulan hari ini adalah hari apa ini? Selasa ya. Esok hari Rabu. Ya, Rabu di Rabu terakhir di bulan Safar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, terkait bulan Safar yang sedang kita berada di dalamnya, bahwasanya dahulu orang-orang jahiliyah, di masa jahiliyah, di masa sebelum datang Islam, orang-orang jahiliyah dahulu meyakini bahwasanya bulan Safar di antara keyakinan mereka bulan yang membawa kesialan. Ya, bulan yang di dalamnya terdapat itu sebab-sebab atau sumber kesialan. At-tasya'um bi syahri Safar. Mereka meyakini subhanallah bahwa Safar itu tidak membawa keberuntungan, Safar itu tidak membawa kebaikan. Ya, sehingga subhanallah mereka ketika ingin melakukan sesuatu mereka urungkan. Ya, disebabkan karena apa? Karena bulan Safar. Ya, mereka namanya tasya'um atau bahasa ya atau bahasa lainnya tatayyur. Menganggap sial, menganggap pesimis dengan bulan Safar, ya, dengan meyakini bahwasanya bulan Safar itu bulan yang membawa kesialan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya alhamdulillah setelah datang ya cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah yang sahih yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keyakinan itu dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keyakinan tersebut dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena subhanallah, ya, hakikatnya tidak ada waktu yang buruk. Ya, tidak ada waktu yang membawa kesialan. Baik itu menit atau jam atau hari atau pekan atau bulan atau tahun. Tidak ada. Semua waktu baik. Ya. Bahkan saking mulianya waktu, Allah terkadang bersumpah dengan waktu. Betul atau tidak? Ya. Saking mulianya waktu, terkadang Allah bersumpah dengan waktu. Lihat dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, Allah katakan apa? Wadduha, sebelumnya wal fajri, demi waktu fajar. Wadduha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal laili, demi waktu malam. Bahkan ada satu surat yang insya Allah semuanya kita hafal. Allah berfirman dengan seluruh waktu. Wal asr, sebagian mengatakan demi waktu asar, sebagian menerjemahkan dengan yaitu demi masa kita, demi umur kita, demi waktu kita. Maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah agung. Contoh, Allah bersumpah dengan apa, akhi? Allah bersumpah dengan watini, wazaitun, ya, na'am wasyamsi wal qamari, bukan ya? Ini menandakan bahwasanya itu adalah makhluk-makhluk Allah yang agung. Maka waktu, ikhwan, subhanallah, bahkan waktu itu nikmat. Luar biasa. Bukankah kita ini bisa sekarang ya mengisi kajian, bisa, yaitu kita juga mendengarkan kajian adalah modal, di antara modalnya waktu. Kalau nggak ada waktu mana bisa kita duduk begini. Ya, bahkan kita bisa sholat malam bukan karena masih ada waktu. Naam, nikmat. Makanya subhanallah kata Nabi SAW, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas. Apa itu? As-sihhatu wal faraq. Ya, ada dua nikmat. Lihat Nabi sekarang nikmat. Nikmat kata Nabi. Yang namun banyak manusia di situ terlena, tertipu di atas dua nikmat tersebut. Apa itu, Pak? Apa, akhi? As-sihhatu wal farag. Itu nikmat sehat, ini sekarang kita lagi sehat, wal farag, dan waktu luang.
Ya Allah, ya ketika sehat kita lalai, ketika banyak waktu luang, ya kita tidak bisa memanfaatkan dengan waktu, ketika sempit kita baru tahu ya bahwasanya kita kehilangan nikmat yang besar tersebut. Bahkan waktu merupakan modal ya segala kebaikan. Antum bisa beriman ketika masih ada waktu, antum bisa beramal soleh ketika antum masih ada waktu. Bahkan antum bisa makan minum dari urusan dunia, bisa bisnis ketika masih ada waktu. Maka tidak ada waktu yang buruk. Makanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan kita mencela waktu. Ya, kata Nabi SAW, la tasubud dahr, innama ana dahr, uqallibul layla wan nahar. Ya, jangan kalian, qala Allah azza wa jalla, yu'dini ibnu Adam, anak Adam sungguh telah menyakitiku, ya subud dahr. Mereka yaitu mencela waktu. Wa ana dahr, sementara aku adalah waktu, maksudnya uqallibul layla wan nahar, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Subhanallah. Syakhara syamsa wal qamar wal laila wan nahar. Allah yang menundukkan itu siang dan malam, matahari dan bulan. Maka ma'asyal muslimin, hilangkan dalam akidah kita ada waktu yang buruk. Ada waktu yang tidak baik, ada waktu yang membawa kesialan. Wallahi sebetulnya yang buruk itu kita. Ketika kita isi waktu dengan maksiat kepada Allah atau dengan perkara-perkara yang melalaikan kita dari Allah. Yang baik itu kita. Contoh, ya, hari ini, akhi, masya Allah, ya, antum isi dari bangun tidur sampai hari ini isi dengan amal soleh. Dari mulai menuntut ilmu, beribadah, sholatnya berjamaah, dan seterusnya, dakwah, kajian. Kira-kira waktu antum baik apa tidak? Baik. Alhamdulillah, berkah. Ya. Makanya para ulama mengatakan, apabila bertambah satu hari ilmuku tidak bertambah, maka tidak berkah hari itu bagiku. Baik, maka ma'asyarul muslimin. Sebaliknya misalkan, ada orang, akhi, dari bangun tidur, la ilallah, sampai tidur lagi, isinya apa? Kelalaian, maksiat. Subhanallah, dengan berbagai maksiat kepada Allah, kewajiban-kewajiban dia tinggalkan. Kira-kira, ya, hari itu baik apa tidak? Ya, hari itu buruk baginya. Kenapa? Karena dia tidak isi dengan amal soleh. Ya, jadi keburukan itu ada pada diri kita, bukan waktunya yang buruk. Anda yang kurang memanage waktu Anda dengan baik untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka, akhi, naam, ini dientaskan oleh Rasulullah SAW dalam akidah kita, ya, tidak ada keyakinan ada waktu buruk. Makanya mohon maaf ya, akhi, ya, contoh ya, maaf ya, ada orang, ya, sekelompok orang yang mereka suka ditanya. Ada sekelompok orang suka ditanya, kapan waktu baik saya untuk menikah misalkan. Kapan waktu baik saya untuk mulai buka usaha? Ini biasanya siapa yang ditanya? Paranormal, yang tidak pernah normal. Ya, ditanya kapan waktu baik, kapan waktu buruk. Akhirnya dihitung sama dia. Oh, kamu waktu baiknya untuk menikah itu hari ini tanggal sekian. Kalau tidak di hari itu dan tanggal sekian, maka tidak akan membawa maslahat bagi pernikahanmu. Lihat, subhanallah. Makanya yang seperti ini diharamkan dalam agama kita. Menghitung-hitung waktu, mencari-cari waktu, mana waktu baik, mana waktu buruk. Ya, kalau ini kalau dia lakukan itu di waktu tertentu, maka dia akan baik. Kalau dia melakukan di waktu yang lain, maka dia akan membawa kesialan. Ya, dan dia menghitung-hitungnya dengan caranya tersendiri tentunya, maka ini bagian dari dan bagian dari perdukunan, bagian dari paranormal yang kata Nabi, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau paranormal yang suka meramal-ramal nasib, ya, baik dan buruk seseorang di masa yang akan datang, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu, ikhwan fillah, bahwasanya, ya, maka keyakinan bahwasanya bulan Safar bulan buruk, ya, apa bulan lima usial adalah keyakinan batil dan jahiliyah. Nah, secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Ya, sudah. Selesai ya? Akidah itu dibantah sama Nabi. Akidah itu dibatalkan oleh Nabi. Keyakinan itu dibatalkan oleh Nabi SAW. Tidak ada adwa, yaitu penyakit yang penyakit yang menular sendiri. Penyakit menular ada, tapi dengan sendirinya menular, enggak. Ya, sehingga kata Nabi, kalau penyakit itu menular sendiri, siapa yang menularkan bagi yang pertama? Ya, tentunya adalah tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarata, dan tidak ada tiarah. Kesialan-kesialan. Ya, menganggap sesuatu membawa kesialan dari barang, dari waktu, dari tempat dan seterusnya. Dahulu ya, orang-orang jahiliyah ketika ingin melakukan sesuatu, maka mereka melakukan zajrut tayr, yaitu menerbangkan burung. Ya, menerbangkan burung. Kalau maaf. Bismillah. Burungnya terbang ke kanan, maka jadi apa yang mereka niatkan. Kalau burungnya terbang ke kiri, maka tidak jadi. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, la tiyarata, dan ini tatayyur, ya, menganggap sial sesuatu, menggantungkan nasib baik dan buruk kepada barang tertentu, kejadian tertentu, suara tertentu, ya, atau orang tertentu. Contoh, sebagian orang, waduh, aku nih mulai bangkrut ketika anak kedua anak lahir. Waduh, mending bilangnya anak kedua. Coba kalau istri kedua lahir, istri kedua datang gitu ya, wah, bahaya itu ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wala hamata, dan tidak ada hammah, burung hantu. Ya, di mana mereka pun bertatoir dengan suara burung. Ya, kalau ada malam hari ada burung bersuara, burung hantu atau burung yang lain, nah mereka gantungkan dengan kejadian sesuatu, entah itu kelahiran atau kematian atau mara bahaya tertentu, maka dibatalkan sama Nabi. Tidak ada hubungan ya kejadian sesuatu di alam semesta dengan suara burung. Lalu kata Nabi, wala safar, wala safar, ya, dan tidak ada bulan safar. Nah, ada 3 makna di sini wala safar, akhir. Pertama, wala safar, yaitu safar yang dimaksud adalah penyakit yang menimbulkan di sini ada cacing di perut. Ya, safar di mana dud, ya, yaitu seperti cacing atau ulat yang ada di perut yang bisa mematikan. Maka Nabi bantah bahwasanya kematian itu bukan karena ulat tersebut, ya, namun karena Allah SWT. Yang kedua maknanya adalah wala safar, yaitu keyakinan jahiliyah dahulu di mana mereka menjadikan bulan Safar bulan haram. Ya, di mana bulan Muharram dijadikan bulan halal. Ya, mereka rubah-rubah tuh. Maka wala Safar, tidak ada bulan Safar yang merupakan bulan haram. Nah, itu salah satu tafsirnya. Di antara salah satu tafsirnya yang ini dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah, yaitu wala Safar, tidak ada bulan Safar yang membawa sial. Tidak ada bulan Safar yang membawa sial. Dan ini, ya, tiga makna ini kata Ibnu Qayyim, ya, tidak saling kontradiksi. Ya, semuanya merupakan bagian daripada akidah jahiliyah. Maka dibantah dan dibatalkan oleh Nabi SAW. Maka ya, sudah hilangkan di benak kita, di dalam keyakinan kita, keyakinan bahwasanya bulan Safar bulan sial. Allah alam ya, mungkin kalau di Bogor, di teman-teman di Cilengsi, kalau di Pandeglang, ya, kami di sini ada istilah sasapareun. Ya, nggak tahu di antum ada nggak ini, di Padang ada nggak? Padang, ya? Ada istilah sasapareun. Artinya apa sasapareun? Artinya yaitu semua kejadian buruk dikaitkan dengan bulan Safar. Bahkan mau melakukan sesuatu nggak jadi karena bulan Safar. Mau nikah nggak jadi, kenapa? Bulan Safar. Mau mulai dagang nggak jadi karena bulan Safar. Dan ketika terjadi sesuatu keburukan, oh pantes, ini bulan Safar. Dikaitkan ke bulan Safar.
maka ini adalah kejahilan sekali lagi, kemudian dari bantah Nabi SAW. Nah, ma'asyiral muslimin, mohon maaf ya ikhwani, sedikit keluar kita dari tema kita yang ini, karena ini adalah saya sekedar mengingatkan, terkhusus itu yang pertama ya, sudah ya, kita bersihkan akidah diri kita dari keyakinan bulan Safar yang membawa sial, yang sudah dibantah dan dibatalkan oleh kekasih kita, pemberi syafaat kita, yaitu Rasulullah SAW, dan subhanallah, bahkan itu menyakiti Allah. Tadi hadis yang saya sebutkan di awal, apa kata Allah dalam hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam, ya, anak Adam sangat menyakitkanku. Kenapa? Ya subud dahar, mereka suka mencela waktu, wa dahar. Sementara akulah waktu, kata Allah. Maksudnya uqallibul laila wan nahar, maksudnya menciptakan dan membolak-balik waktu. Bismillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, itu terkait dengan apa? Dengan akidah, keyakinan. Yang kedua, mohon maaf nih, semoga insyaallah ya ini hak perlu kita sampaikan, dan hak ini terkadang pahit untuk disampaikan, karena terkadang tidak sesuai dengan hawa nafsu atau kebiasaan atau budaya di satu tempat. Namun apabila apalagi haknya terkait dengan akidah, keyakinan yang batil, maka perlu kita sampaikan ya. Yaitu yang kedua, terkait dengan amalan-amalan, satu keyakinan, dan di situ ada amalan yang terkhusus terkait dengan hari esok. Ini hari Selasa, ya, di Selasa terakhir bulan Rajab. Esok ada Rebo terakhir bulan Rajab. Maaf, Safar. Ya, esok nih Rebo terakhir. Gak tahu kalau antum di Padang ada Rebo apa terakhir tuh? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti orang Padang tuh akidahnya bagus banget. Ya, kalau di kita ya, atau sering kita dengar ada istilah Rebo penutup. Atau mungkin di daerah sana, di sebelah sana ada Rebo wekasan. Rebo penutup, itu penutup bulan Safar. Atau Rebo wekasan. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Ya, semoga antum nggak pernah dengar nih. Kalau nggak pernah dengar, selamat berarti ini antum. Ya, tapi kalau pernah dengar atau mungkin pernah dulu meyakini bahkan mengamalkan, berarti subhanallah perlu kita ketahui dari mana asalnya. Maka ma'asyiral muslimin, ada istilah tadi Rebo penutup atau Rebo wekasan. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini juga terkait dengan bulan Safar. Dan adanya istilah tersebut karena memang ada satu keyakinan yang bersumber dari satu kabar. Hanya saja saya katakan di awal, ikhwani, jamaah sekalian kaum muslimin, di mana saja antum berada, bahwasanya satu keyakinan yang didasarkan dengan satu kabar, namun kabar ini dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, hanya saja kabar ini maudhu dan dusta adanya dari Nabi SAW. Sepakat para ulama bahwasanya kabar ini palsu. Sepakat bahwa para ulama bahwasanya kabar ini dusta atas Nabi SAW. Sama sekali tidak pernah datang dari Nabi SAW. Adapun kabarnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sebagian kitab ya disebutkan bahwasanya katanya dzakara ba'dul arifin, ya, na'am, disebutkan oleh sebagian orang-orang yang arifin, yang berilmu, menurut mereka, kabar bahwasanya annahu yanzilu fi kulli sanatin, bahwasanya turun di setiap tahun 320.000 itu bala. Ya, 320.000 minal baliyat. Ini keyakinannya, Pak. Dalam satu tahun itu ya diturunkan 320.000, yaitu bakal bencana. Itu bencana, Pak. Itu tsunami, longsor, bla bla dan seterusnya. Ya, bencana satu tahun itu 320.000. Wa kullu dzalika,
Dan semua itu katanya 320.000 itu ya fi yaumil arbi'il akhir min Safar. Ya, diturunkan permulaan turunnya adalah di rebok terakhir bulan Safar. Ya. Benihnya diturunkan di rebok terakhir bulan Safar. Bakal balainya itu diturunkan di rebok terakhir, nanti baru ditebarkan di dalam 1 tahun. Maka fayakunu dalikal yaum as'abu ayyamis sanah kulliha. Maka adalah hari itu hari yang paling tersulit dalam 1 tahun. Hari yang paling tersulit dalam 1 tahun. Makanya lihat, ya ini tambah-tambah lagi nih, tambah serem aja nih bulan Safar. Khususnya di hari Rabu, yaitu terakhir bulan Safar. Makanya ada istilah rebok penutup atau rebok wekasan. Dengan keyakinan bahwasanya di rebok tersebutlah Allah menurunkan bakal balai, bakal bencana 1 tahun yang jumlahnya 320.000. Maka terus apa yang dilakukan? Qala faman shalla dalikal yaumi, ya, faman shalla dalikal yauma arba'a raka'atin, barang siapa yang sholat di hari itu 4 rakaat, yaqra'u kulla fi kulli raka'atin fatihatal kitabi marratan, dia membaca di setiap, yaitu rakaatnya 1 kali surat Al-Fatihah, kemudian suratul Kautsar 17 marratan, dan surat Al-Kautsar 17 kali, wa suratul Ikhlasi 15 yaitu marratan, dan membaca surat Al-Ikhlas ya 15 kali, wal muawwidzatain, dan membaca Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali, ya. Jadi salatnya 4 rakaat, akhi. Baca Al-Fatihah sekali, setelah itu baca Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 15 kali, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Dan itu dilakukan setiap rakaat. Wa yad'u ba'da salam ba'da bihadza du'a. Lalu dia mengucapkan setelah salam doa ini. Maka lalu disebutkan, saya akan bacakan doanya, dan subhanallah isi doa tersebut naudzubillah berbau subhanallah amalan yang dibuat-buat oleh kaum yang insyaallah mereka terlaknat, kaum Syiah, mengkafirkan, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, maka dia mengatakan bahwa siapa yang melakukan amalan ibadah tersebut, hafizahullahu bikarami min jamil baliyat, maka Allah akan jaga dengan kemuliaannya, yaitu dari segala bala dan ujian, allati tanzilu fi dzalikal yaum, yang turun di hari itu, walam tahum haulahu baliyatan fi tilka sanah, dan dia tidak akan terkena balai apapun, ya bencana apapun di tahun itu. Subhanallah. Saya akan bacakan doanya, akhi, yang dibawakan, dan riwayat ini disebutkan dalam, ya, oleh siapa? Al-Mawdu'at, ya, Al-Imam, ya, Al-Imam Ibn Rajab. Di antara doanya, Allahumma ya syadidul quwwah, dan seterusnya, ya, Allahumma ya syadidul quwwah, ya Allah yang maha kuat, yang maha kuat, ya syadidul mihal, ya aziz, ya man dzallat li'izzatika jami'u khalqik, yang tunduk, yang maha gagah, yang dengan kegagahannya tunduk semua makhluknya. Ikfini min syarri khalqik, maka jagalah aku dari keburukan makhlukmu. Ya Muhsin, wahai Muhsin, itu Allah maksudnya. Ya Mujammil, wahai yang maha cantik, Allah. Ya Mutafaddil, yang memberikan keutamaan. Lalu subhanallah, ya, lalu katakan ya Mun'im, ya Mutakarrim, berikan nikmat. Ya man la ilaha illa ant, wahai zat yang tidak ada ilah yang berhak kecuali engkau. Irhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya sayangilah aku dengan rahmatmu wahai arhamar rahimin. Allahumma, nah di sini, Allahumma bisirril hasan, subhanallah, ya Allah dengan rahasia kemuliaan Hasan. Hasan siapa? Putra Ali radhiyallahu anhu. Bismillah.
Ya man bisiril hasan, ya Allah, dengan wasilah dan perantaraan kemuliaan Hasan. Wa akhihi, siapa? Husain. Ya, wa jaddihi, dan kakeknya maksud Rasulullah. Wa abihi, dan bapaknya itu Ali. Wa umhi, dan ibunya Fatimah. Wa banihi, dan anak yang lain, yaitu Fatimah dan yang lainnya, dan anak-anak yang lain. Ikfini syarra hadzal yaum wa ma yanzilu fihi ya kafi al-muhimmat. Ya, jagalah aku dari segala keburukan hari ini, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka subhanallah ayyul ikram kamallah, ya lihat, ini di antara doa mereka. Di dalam doa tersebut ada subhanallah tawassul dengan orang-orang yang sudah wafat. Dan yang disebutkan adalah Hasan dan Husain dan Ali. Ya, makanya subhanallah disenyalir ya bahwasanya hal ini adalah riwayat ini datang dari sebagian Ibnu Qayyim. Aku temukan dalam agamanya orang Syiah terdapat 60.000 hadis-hadis palsu di atas namakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya subhanallah. Jadi apa yang jadikan kita sandaran? Apa yang kita jadikan sandaran, akhi? Kalau ternyata sandaran kita adalah hadis-hadis palsu yang tidak pernah datang dari Nabi SAW, sepakat para ulama, tidak ada satu pun yang berselisih, ya, bahwasanya ini adalah minal maudu'at, dari hadis-hadis palsu yang tidak pernah datang dari Nabi SAW. Dan ini tentunya perkara bid'ah, ya, bid'ah keyakinan dengan meyakini bahwasanya hari terakhir, Rabu' terakhir di bulan Safar adalah hari terburuk di alam semesta, dan di sanalah embrio, yaitu bencana, diturunkan sebanyak 320.000 untuk 1 tahun. Lalu diadakanlah yaitu ibadah-ibadah, khususnya tadi sholat, disebut dengan sholat tolak bala. Bahkan subhanallah akhi, sebagian mereka yaitu subhanallah melakukan ibadah-ibadah tertentu, contoh yang membuat makanan tertentu untuk disedekahkan sebagai tolak bala, malamnya berkumpul membaca ayat-ayat tertentu, lalu di depan mereka air-air, lalu air itu nanti dibagikan ke jamaahnya, ya, agar tertolak balanya di malam tersebut. Semuanya ini ma'asyiral muslimin adalah yaitu sesuatu yang baru, yang Nabi katakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Awas kalian jangan benarkan perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru adalah kesesatan. Kesesatan tidak ada tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, barang siapa yang beramal dalam agama ini sementara amalan tersebut tidak ada perintah contohnya dari kami, maka ditolak. Maka ma'asyiral muslimin, ya sekali lagi jelaslah bahwasanya ya keyakinan bulan Safar bulan membawa sial, dan keyakinan bahwasanya subhanallah yaitu besok hari Rabu terakhir, Rabu penutup, Rabu wekasan, Rabu hari yang paling buruk di alam semesta adalah keyakinan batil yang bersandar kepada hadis yang palsu, ya, na'udzubillah. Dan disenyalir hadis-hadis itu termasuk hadis-hadis buat-buatan kelompok yang ya yang Nabi katakan la yasubbu la yuhibbul ansar illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak ada yang mencintai sahabat-sahabat khususnya Ansar, demikian juga Muhajirin, kecuali yang beriman, dan tidaklah yang membenci mereka kecuali orang munafik. Itu orang-orang munafik di zaman ini, mereka-mereka yang terlaknat, yaitu kaum Syiah, ya, kaum Syiah yang membenci dan mengkafirkan para sahabat. Dan subhanallah, lihat di antara doa yang mereka yaitu panjatkan dalam doa tolak bala, ya, di tanggal atau di hari Rabu bulan Safar tersebut adalah doa yang mereka di sana nyambat dan bertawassul dengan apa? Kehormatan Hasan dan Husain dan Ali dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita tentunya sekali lagi muslim dan mukmin yang berhaluan akidah Ahlussunnati wal Jamaah dan beribadah senantiasa di atas dalil, maka hendaknya kita berlepas diri dari baik keyakinan maupun amalan tertentu terkhusus di bulan Safar. Oleh karena itu, saya katakan ikhwani, terkait bulan Safar, ya tidak ada, kita katakan bulan Safar juga termasuk bulan-bulan mulia karena bulan Allah semuanya. Namun terkait bulan Safar tidak ada keyakinan khusus, sebagaimana tidak ada ibadah yaitu istimewa khusus yang dikaitkan dengan bulan
yang dikaitkan dengan bulan Safar, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu barangkali ya yang mohon maaf ini ya panjang karena ya memang saya ingin mengingatkan kaum muslimin di mana saja berada, semoga yang mendengar ya kajian kita di hari ini ya terkait bulan Safar ini mendapatkan yaitu atau merasa diingatkan. Bagi yang mungkin baru dengar, mudah-mudahan menjadi ini tambahan ilmu bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Ana serahkan kepada akhina Ihsan. Apakah dicukupkan lalu kita buka pertanyaan ataukah lanjut? Tafadhal akhi Ihsan. Bagaimana? Ustaz, jazakallah khair. Kita buka pertanyaan Ustaz untuk memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi dalam sesi soal jawab Ustaz. Nah, alhamdulillah. Baik. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas apa yang Ustaz sampaikan, dan juga bagi pendengar semoga bermanfaat terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan kebiasaan atau ritual di penghujung bulan Safar ini, terutama yang lebih dikenal dengan rebokasan. Dan bagi Anda yang ingin memperdalam atau ingin bertanya terkait dengan hal ini, dan secara khusus dalam pembahasan kita yaitu lisan yang menyekutukan Allah, kita berikan kesempatan di line telepon. Baik, kita angkat via telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Baik, ahlan, silakan Umu. Pertanyaannya silakan. Jazakallah khair. Terkait dengan ada tetangga kami, dia berbicara, dia mengatakan kemarin ada burung gagak lewat dan berbunyi. Katanya ini ada tanda-tanda seorang yang akan meninggal. Qadarullah, sehari setelah itu memang ada seorang ibu melahirkan dan qadarullah bayinya meninggal. Nah, ini menambah kepercayaan dia bahwa kalau ada burung gagak yang lewat itu tanda ada orang yang meninggal. Nah, bagaimana dengan kepercayaan yang seperti ini Ustaz? Karena memang terjadi hal demikian itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Semoga Allah jaga ibu dan terkhusus jaga akidah kita. Kita katakan pertama, subhanallah, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik petunjuk terkait dengan akidah, keyakinan, petunjuk tentang ibadah, petunjuk tentang muamalah yang sudah sangat sempurna, dan tidak mungkin ada kebatilan pada petunjuk Rasulullah SAW. Ya, tidak mungkin ada kebatilan dan ada kontradiksi dalam petunjuk Rasulullah SAW. Terkait dengan ini, ma'asyiral muslimin, wajib terpatri dalam jiwa kita. Kuat, tidak boleh sedikit pun itu terjadi keretakan bahwa ma asaba min musibatin illa biidnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah apapun musibah kita, musibah yang mengena kita kecuali dengan izin Allah, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah maka hatinya tenang. Dan banyak ayat seperti itu. Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada musibah yang mengena kita, ya, baik dalam diri kita maupun di bumi ini, kecuali telah ditetapkan dalam buku catatan di Lauhil Mahfuz dan buku catatan takdir Allah, ya, sebelum terjadinya. Jadi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid, di mana Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Semuanya adalah di sisi Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, juga dari sisi keselamatan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sehingga seorang mukmin menggantungkan ketawakalannya, keyakinannya, baik kedatangan kebaikan maupun yaitu hilangnya keburukan dari kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yamsaskallahu bidurrin
fala kashifa lahu illahu. Bila Allah ingin menimpakan satu madarat, satu mara bahaya, tidak ada yang akan bisa membukanya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fararada li fadlih. Dan bila Allah pun menghendaki kebaikan kepada kita, maka tidak akan mungkin ada yang bisa menolak kebaikan itu pada diri kita. Maka biyadikal khair, seluruh kebaikan ya hanya dari sisi Allah, sebagaimana seluruh keburukan juga tidak luput dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus terpatri dalam diri kita. Ya. Kemudian ma'asyal muslimin rahimakumullah, betul datangnya sesuatu, ya terjadinya sesuatu Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan sebab. Ya, kaitkan dengan sebab. Namun sebab-sebab yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebab. Contoh akhi, kematian sakit. Ya, kematian terkadang didahului dengan sebab sakit. Atau ada bencana, ada musibah, atau yang lainnya, ya, atau misalkan tadi seseorang sakit, bismillah, karena sebab sesuatu, ya, itu sebab-sebab yang tabi'i, sebab-sebab yang wajar, ya. Namun ma'asyal muslimin, Allah Subhanahu wa taala tidak menggantungkan sebab kematian atau kesehatan atau kelahiran ya dengan sebab-sebab yang tidak ada hubungannya. Apalagi sebab tersebut sudah dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tersebut sudah dibatalkan dalam syariat ini. Ya, tadi terkait dengan pertanyaan, subhanallah, persis dengan apa yang diyakini oleh jahiliyah dahulu, yang subhanallah Rasulullah SAW membatalkannya. Maka tentunya kita seorang mukmin, ya, apalagi ini babnya bab akidah, babnya bab tauhid, tentunya kita lebih meyakini apa yang dikabarkan Nabi SAW. Dan apabila keyakinan kita menyimpang dari keyakinan Nabi, nah ini bermasalah. Maka kita terjumus kepada ya itu perbuatan kesyirikan. Bahkan bab itu yang ditanyakan tadi adalah bab namanya tatayyur, menganggap sial karena sesuatu, termasuk adalah karena suara burung. Makanya hadisnya ibu yang bertanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tadi kata Nabi SAW, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Ya, tidak ada adwa, penyakit yang menular sendiri. Wala tiyarata, dan tidak ada sesuatu yang membawa kesialan. Ya, pesimis dengan kejadian sesuatu atau barang tertentu atau orang tertentu, ya baik yang didengar tadi seperti suara burung atau yang dilihat akhi. Masya Allah, mohon maaf ya, di sebagian tempat akhi, kalau ada kucing lewat, dia mau ke pasar nggak jadi. Ya, kalau dia mau lagi perjalanan tuh, lalu ada kucing lewat, itu nggak jadi. Dengan anggapan, waduh ini bahaya nih, ada kucing lewat. Masya Allah, kalau polisi lewat jadi aja kan ya. Ini kucing lewat nggak jadi, subhanallah. Ya. Atau sebagian ya berkeyakinan subhanallah, contoh dengan nomor 13. Makanya di sebagian hotel tuh kalau kita mencet lift tuh enggak ada nomor 13 tuh. Atau tidak ada kamar nomor 13. Mereka menganggap sial, dia tidak membawa keberuntungan nomor tersebut. Nah, maka ma'asyal muslimin termasuk kata Nabi wala hammah. Tidak ada burung hammah, burung hantu. Yang tentunya ketika dia bersuara ya mengucap terdengar suaranya di malam hari, lalu kita kaitkan dengan kejadian sesuatu tertentu, maka ini termasuk juga yang dibatalkan Nabi, dan ini termasuk bagian dari tiarah, di mana tiarah syirkun kata Nabi, yaitu menganggap sial terjadinya sesuatu karena sesuatu, ya baik yang didengar maupun yang tadi yang dilihat, maka itu kesyirikan. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana ini subhanallah
apa yang diyakininya terjadi, maka kembali tadi terjadinya kematian di saat itu dan lahirnya sebelumnya semuanya izin Allah. Dan tidak boleh kita yakini sebab burung tersebut, karena sudah dibatalkan oleh Nabi SAW. Nah, adapun kebetulan, ya takdir Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ini bentuknya ujian. Ya, penting ini. Menguji kita, apakah kita betul masih tetap di atas kekuatan iman? Bahwasanya keyakinan burung bersuara berpengaruh kepada kejadian tertentu. Nah, diuji sama Allah, pas burung bersuara, benar ada yang lahir, benar ada yang mati. Nah, ini ujian. Maka Bu, Pak, dalil kebenaran itu bukan apa yang kita lihat, yang kita dengar dari dari kejadian, tidak. Dalil tentang kebenaran atau kebatilan adalah apa yang kita dengar dari tuntunan Nabi SAW. Maka kejadiannya ada kelahiran atau kematian karena ada burung di malamnya, maka itu ujian bagi kita semuanya. Dan Allah menguji hambanya dengan apapun. Ya, siapa yang kuat akidahnya, siapa yang lemah. Ya, maka kita katakan, akhi, subhanallah, bahwasanya ini ujian bagi kita. Maka kebenaran adalah apa yang dilisankan oleh Rasulullah SAW, bukan apa yang kita yakini yang menyimpang dari tentunya keyakinan dan ajaran yang datang dari Nabi SAW. Maka sekali lagi, ini walaupun terjadi, tetap wallahi 100% inilah dengan takdir Allah dan tidak ada hubungan dengan suara burung tersebut. Nah, kebetulan kejadiannya ya terkait bertepatan dengan ada suara burung tersebut, maka ini bisa kita katakan ini fitnah dan ini ujian dari Allah SWT untuk menguji apakah kita masih di atas kekuatan iman ataukah iman kita rapuh. Na'udzubillah, sebenarnya kita tetap di atas kekuatan iman bagi seorang mukmin yang telah memiliki akidah yang lurus. Naam. Jazakallah khairan atas nasihat dan juga jawaban yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik, dan semoga menjadi jawaban dan pencerahan yang bermanfaat buat kita semua. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir Ustaz di sore hari ini. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan, kami persilakan Ustaz. Baik, Ahsan, barakallahu fiik, dan ikhwas semuanya, mohon maaf ya. Jadi melebar pembahasan kita di buku lisan menyekutukan Allah, tapi insya Allah semoga manfaat. Intinya pada kesempatan sore hari ini tadi sudah saya ingin mengingatkan ma'asal muslimin rahimakumullah dengan hal yang terkait khususnya dengan apa yang diyakini oleh sebagian manusia, ya, naam, dengan keyakinan jahiliyah, sisa-sisa keyakinan jahiliyah yang telah dibatalkan Nabi SAW, yaitu terkait dengan keyakinan bulan Safar, yang mereka yaitu pesimis atau menganggap sial ya keberadaan bulan Safar, sehingga subhanallah bulan Safar bulan yang tidak membawa keberuntungan. Maka ini tentunya pertama telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, dan tentunya keyakinan kita tidak ada waktu yang sial, ya, tidak ada waktu baik hari, bulan, ya tahun yang membawa kesialan, tidak ada. Ya, itu harus kita hapuskan dalam hati kita. Yang kedua adalah terkait dengan terkhusus amalan, ya, atau juga disebabkan oleh keyakinan baik amalan tadi sholat ada tolak bala, atau ada kumpul tertentu, zikir tertentu, atau ada infak tertentu, ada sedekah tertentu, ada makanan tertentu yang dibagikan, dikhususkan di rebok terakhir bulan Safar dengan keyakinan atau dengan istilah rebok wakasan atau rebok penutup, ya, adalah ini juga adalah bersandar kepada hadis-hadis yang palsu yang sama sekali tidak datang dari Nabi SAW, bahkan berseberangan dengan syariat Rasulullah SAW. Tentunya seorang mukmin yang hanya mencintai Allah dan Rasulnya dan menjalankan agama di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, tentunya subhanallah berlepas diri dari keyakinan dan amalan-amalan yang sama sekali tidak berdasarkan dan berlandaskan tuntunan Rasulullah SAW. Akhi, walaupun itu sudah terpatri mungkin menjadi budaya kita, ya, atau mungkin kita sudah dari kecil kita sudah berada di atas satu tuntunan itu, maka akhi, subhanallah, jangan sampai kita ketika sudah mendengar kebenaran kita masih pegang, kita masih ini yang benar, atau saya lebih mengikuti nenek moyang. Na'udzubillah, itu sifat orang-orang yang Allah cela. Wa idza qila
lam muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ya, kalau mereka diajak untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, serta-merta mengatakan kami mengikuti nenek moyang kami saja. Na'udzubillah, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti nenek moyang. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka walaupun mereka di atas yaitu akal yang sehat dan petunjuk yang benar? Maka tentunya kita tinggalkan ya apapun kebiasaan kita, apalagi terkait dengan agama, baik keyakinan maupun ibadah kepada Allah, kalau betul-betul berseberangan atau tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya, khususnya terkait yang berkaitan dengan bulan Safar secara umum, dan termasuk yang esok hari Rabu terakhir, hari Rabu penutup, Rabu wekasan, sekali lagi adalah sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam, semoga menjadi jalan hidayah bagi kita semuanya. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.